Dokter jantung kaget. Air seduhan ajaib ini bikin sumbatan plak di pembuluh darah rontok total. Jantung bersih. Selamat berjumpa kembali di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam. Bersama saya, Dr. Irfan Ali. Bagaimana kondisi kebugaran Eyang, Bapak dan Ibu sekalian yang teramat saya muliakan? Semoga batin selalu diselimuti rasa damai yang mendalam dan kesehatan berkah. Coba, saya mau bertanya, jujur dari hati ke hati. Seberapa sering Bapak dan Ibu merasa tersiksa setiap kali dada terasa sering sesak menyiksa atau leher belakang mendadak kaku, tegang laksana ditarik tali? Banyak sekali orang tua yang langsung pasrah menduga bahwa rasa tidak nyaman di dada dan leher kaku tersebut adalah hal wajar karena faktor usia senja yang menua. Hari ini saya ingin menegaskan dengan penuh rasa empati bahwa pemikiran pasrah tersebut kurang tepat dan harus diluruskan segera. Jangan pernah menganggap remeh gejala tersebut sebagai tanda penuaan sel belaka, karena di balik keluhan itu ada bahaya sumbatan kerak kotoran lemak di pipa darah. Industri medis selalu menyarankan konsumsi obat pengencer dada seumur hidup untuk lansia yang punya gejala dada sesak atau leher kaku demi menghindari serangan fatal. Patahkan mitos ketakutan itu, karena belakangan ini seorang dokter jantung dibuat terkejut melihat perubahan luar biasa pasien lansianya. Kaki bengkak dan dada sesak pasien sepuh tersebut bisa mengempis total menjadi ramping dan bugar kembali tanpa menggunakan obat kimia pabrikan. Pasien sepuh tersebut berhasil kembali bugar total secara alami hanya bermodalkan sebuah air seduhan sederhana dari dapur rumah kita yang dilakukan secara benar. Judul tayangan kita kali ini sangat geger, yaitu Dokter Jantung Kaget. Air seduhan ajaib ini bikin sumbatan plak di pembuluh darah rontok total. Jantung bersih, darah lancar, tanpa hambatan. Rahasia kebugaran dari pasien sepuh tersebut ternyata sangat murah meriah bagi kita semua. Hari ini, saya, Dr. Irfan Ali, akan membongkar seluruh rahasia kebaikan dari air seduhan ajaib ketumbar hitam ini secara santai khusus untuk Anda semua. Simak terus penjelasan saya dari bab awal sampai bab akhir secara saksama, tanpa terputus, demi menjaga kesehatan fisik. Tolong perhatikan penjelasan khusus pada bab kelima nanti, karena di sana saya bagikan panduan metode terapi luar paling aman untuk melenturkan urat saraf secara instan. Langkah terapi pengobatan luar ini akan menjadi jawaban paling mujarab, terutama bagi Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki lambung teramat sensitif harian. Sebelum kita mengobrol santai lebih jauh, yuk kita bersalaman hangat dahulu dengan menekan tombol subscribe. Sekarang juga, nyalakan pula lonceng pemberitahuannya sebagai bentuk dukungan tulus agar channel ini bisa terus membagikan ilmu manfaat untuk para lansia di seluruh pelosok Indonesia. Selamat datang bagi Bapak dan Ibu sekalian yang teramat saya muliakan dimanapun berada. Mari kita duduk santai bersama di teras rumah yang teduh, sembari menikmati ketenangan hari yang damai ini. Saya ingin mengajak kita semua mengobrol dari hati ke hati mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam jaringan sirkulasi tubuh kita, seiring bertambahnya usia senja yang menua, melewati angka kepala 60 tahun ke atas harian. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, saat usia kita melangkar melewati angka senja 60 tahun ke atas, seluruh sistem kompor pembakar energi tubuh kita, apinya mulai mengecil. Melambatnya kompor metabolisme di dalam tubuh orang tua ini berbanding lurus dengan menurunnya tingkat kelenturan pembuluh sirkulasi darah. Akibatnya, kemampuan alami tubuh dalam mengalirkan zat gizi bersih serta membuang sisa racun jaringan menurun drastis harian. Kondisi cairan darah Bapak dan Ibu cenderung berubah menjadi lebih pekat, kental, dan lambat mengalir mengedarkan oksigen bersih menuju ke seluruh jaringan tubuh. Penurunan sirkulasi ini memicu penumpukan sisa zat kotor yang lambat laun menempel erat pada dinding bagian dalam saluran pembuluh darah kita. Kerak lemak kotor yang membandel, inilah yang menjadi biang eladi utama. Mengapa aliran darah menuju ke jantung menjadi terhambat selalu? Bapak dan Ibu ini menjadi sangat mudah dibayangkan di dalam pikiran kita semua harian. Coba bayangkan sebuah aliran sungai di desa
yang mulai mendangkal jalurnya akibat musim kemarau panjang, sehingga airnya dipenuhi oleh tumpukan sampah ranting pohon kaku. Ketika air sungai dipaksa mengalir membawa lumpur pekat, alirannya pasti akan tersumbat dan menciptakan luapan. Kondisi saluran pembuluh darah di dalam tubuh Bapak dan Ibu memiliki keadaan yang teramat mirip dengan aliran sungai dangkal yang tersumbat sampah lumpur pekat tersebut. Pipa pembuluh darah mengalami penyempitan akibat kerak kolesterol yang mengeras menempel di dindingnya. Karena jalur darah menyempit, jantung terpaksa bekerja ekstra keras memompa cairan darah kental agar bisa menembus sumbatan demi mengalirkan oksigen ke seluruh sel tubuh. Beban berat jantung yang memompa tanpa henti ini pada akhirnya akan merusak kualitas istirahat tidur malam. Bapak dan Ibu sekalian, karena munculnya debaran yang gelisah saat memejamkan mata, dada terasa ampek dan sesak, membuat tidur menjadi tidak nyenyak. Ketika terbangun, pasokan energi di siang hari rasanya tersedot habis, meninggalkan rasa letih lesu pada otot-otot tubuh orang tua kita sepanjang waktu aktivitas harian kita. Secara psikologis, masalah biologis darah kental dan sumbatan pembuluh darah ini lama-kelamaan akan memengaruhi kesehatan batin orang tua kita semua di rumah harian. Muncul rasa cemas yang mendalam dan perasaan was-was yang konstan. Setiap kali merasakan dada sesak menusuk, Eyang menjadi kurang bersemangat menjalani masa senja karena didera ketakutan yang besar. Kalau tubuh tiba-tiba limbung terserang, penyakit mematikan selalu. Lalu bagaimana cara kita membersihkan tumpukan kerak kotor dan lemak di dalam pipa pembuluh darah? Bapak dan Ibu tanpa harus ketergantungan obat pengencer kimia harian, Tuhan yang Maha Pengasih ternyata sudah menyediakan penawar luar biasa. Di dalam kesederhanaan, bahan murni, alami bumi kita. Rahasia besar itu tersimpan rapat di dalam segelas air seduhan ketumbar hitam murni yang belum mengalami proses kimia buatan pabrikan industri luar. Bahan dapur yang teramat murah meriah ini bukanlah biji rempah biasa, tanpa arti harian, melainkan sebuah wadah penyimpanan nutrisi murni dari bumi yang Tuhan sediakan khusus. Mari kita bedah kandungan ilmiah dari ramuan ajaib ini, menggunakan bahasa obrolan sehari-hari yang paling gampang dipahami. Di dalam butiran ketumbar hitam murni yang belum digelantang atau diberi pemutih, tersimpan kekayaan minyak atsiri alami tingkat tinggi. Di dalam tingkat sel tubuh lansia, kandungan minyak atsiri alami dari ketumbar hitam ini bekerja secara sangat cerdas, laksana sebuah sapu lidi yang teramat kuat. Minyak atsiri akan mengalir bersama aliran darah, lalu menyapu bersih serta merontokkan plak kolesterol membandel yang menempel di dinding pembuluh darah. Sumbatan lemak yang mengeras akan dikikis perlahan secara halus, tanpa menimbulkan luka pada jaringan dinding pembuluh darah. Selain membersihkan plak lemak kotor pembuluh darah, kandungan mineral aktif di dalam air seduhan ketumbar hitam juga memiliki daya hantar yang kuat untuk melenturkan otot. Zat alami dari bumi ini bekerja memperbaiki sistem hantaran sinyal persarafan tepi tubuh kita, memberikan efek osmotik yang seimbang, serta memicu relaksasi pada serat otot pembuluh darah yang tadinya mengerut kaku, menahan beban aliran darah kental harian. Kehebatan zat aktif ketumbar hitam ini juga terbukti ampuh membantu menanamkan sistem saraf pusat dari rasa cemas yang mendalam bagi kesehatan fisik orang tua kita. Ketika sistem persarafan tubuh berhasil ditenangkan dengan baik, produksi hormon stres atau kortisol di dalam dada Bapak dan Ibu akan menurun secara otomatis. Penurunan hormon stres ini membuat denyut nadi jantung menjadi berdetak tenang dan batin terasa jauh lebih tentram. Saya ingin mengingatkan dengan penuh penekanan mengenai pentingnya memilih jenis bahan ketumbar hitam yang benar-benar murni dan alami langsung dari kebaikan alam sekitar. Tolong jangan pernah menggunakan ketumbar putih bersih yang sudah melalui proses pemutihan atau fabrikasi kimia industri kosmetik buatan pabrik. Warna ketumbar yang agak gelap kusam justru menandakan keaslian zat minyak atsiri bumi yang masih utuh menjaga kesehatan. Saya sangat memahami kalau di dalam hati kecil Bapak dan Ibu yang saya sayangi pasti muncul rasa khawatir
jika meminum ramuan baru bisa memicu perih lambung. Rasa takut itu adalah hal yang sangat wajar, karena sistem pencernaan orang tua memang sudah mengalami penurunan kekuatan alami yang cukup sensitif. Tenangkan hati Bapak dan Ibu sekalian, karena ramuan alami ketumbar hitam ini akan bekerja sangat aman jika kita patuh pada aturan takaran. Kesembuhan yang penuh berkah hanya akan bisa kita dapatkan jika kita menjaga kedisiplinan pada aturan takaran yang sangat kecil dan ketepatan waktu konsumsi harian. Kita tidak sedang meminum cairan ini dalam porsi yang besar secara berlebihan, melainkan menggunakannya sebagai terapi obat penyegar sirkulasi dari dalam tubuh. Mari kita siapkan panduan takaran detail dan sangat visual agar mudah dipraktekkan di dapur rumah Anda. Ambillah 1 sendok teh butiran ketumbar hitam murni segar, cuci bersih, lalu seduhlah di dalam gelas bersama 300 ml air hangat kuku secara perlahan harian. Biarkan seduhan terendam selama kurang lebih 15 menit saja, sampai cairannya berubah warna menjadi coklat keemasan jernih, khas rempah bumi. Saring dengan teliti, lalu ambil air hangat jernih sebanyak 1 gelas kecil tanpa tambahan gula pasir pabrik. Dianjurkan untuk diminum saat perut kosong, agar penyerapan zat aktif minyak atsiri oleh usus halus bisa berjalan lancar, tanpa terhalang ampas makanan padat lainnya harian. Proses kerjanya di dalam lambung akan berjalan sangat lembut, karena tidak ada serat kasar yang memberatkan sistem pencernaan orang tua kita. Zat alami ketumbar akan mengalir halus ke pembuluh darah, tanpa memicu peningkatan asam lambung yang bikin perut begah atau mual. Namun di tengah penjelasan yang penuh manfaat kebaikan ini, saya wajib menyampaikan sebuah disclaimer medis dengan tulus dan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai dokter, kondisi fisik setiap orang tua di dunia ini diciptakan sangat unik dan memiliki riwayat kesehatan harian yang tidak sama. Kita harus selalu bijaksana dalam menerapkan setiap metode penyembuhan tradisional demi keselamatan fisik kita. Jika di antara Bapak dan Ibu saat ini kebetulan sedang berjuang melawan penyakit kronis, tahap lanjut yang cukup berat, seperti gangguan fungsi gagal ginjal parah, yang mengharuskan pembatasan cairan ketat, atau penyakit hipertensi tak terkontrol harian, tolong lewati bab konsumsi ini. Bapak dan Ibu tidak perlu memangkas obat medis atau memaksakan diri meminum air seduhan ini demi menghindari risiko ketidakseimbangan cairan tubuh. Demi menjaga keselamatan jiwa orang tua kita semua, silakan lewati bagian terapi internal ini, dan pilihlah metode pengobatan dari luar yang jauh lebih aman harian. Selalu luangkan waktu untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis pribadi yang biasa merawat Bapak dan Ibu sebelum mengubah pola makan rutin. Sifat berhati-hati adalah bentuk ikhtiar mulia yang sangat diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa selalu, yaitu terapi eksternal atau pengobatan dari luar tubuh yang 100% aman bagi seluruh lansia tanpa kecuali. Terapi luar ini adalah jawaban mutlak bagi orang tua yang memiliki lambung sensitif, karena sama sekali tidak melibatkan organ perut harian kita dalam menyerap khasiat kebaikan dari minyak atsiri ketumbar hitam. Kita akan memanfaatkan air seduhan ketumbar hitam murni hangat sebagai media terapi luar, berupa metode merendam kedua telapak kaki menjelang istirahat tidur malam harian. Metode terapi luar ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan lancarnya titik-titik saraf tepi pembuluh darah yang tersebar luas di telapak kaki. Kehangatan media rendaman luar ini bertindak laksana pembuka gerbang sirkulasi darah yang mampet menuju kepala. Mari kita siapkan seluruh peralatan dan bahannya untuk melakukan terapi luar yang aman ini secara mandiri di rumah, dengan panduan langkah demi langkah yang gampang ditiru oleh siapa saja. Pertama, sediakan sebuah wadah baskom plastik lebar yang muat untuk kedua telapak kaki Anda. Kedua, siapkan 2 sendok makan ketumbar hitam murni, lalu rebus bersama. Langkah ketiga, tuangkan air rebusan ketumbar hitam panas tersebut ke dalam baskom plastik lebar Anda. Lalu campurkan sedikit air dingin biasa secukupnya harian. Aduk rata sampai batas tinggi air mencapai mata kaki Bapak dan Ibu sekalian saat merendam nanti. Pastikan suhunya berada pada tingkat hangat-hangat kuku
yang teramat nyaman di kulit luar kaki Anda. Dan tolong jangan sekali-kali memakai air yang terlalu panas mendidih. Kulit orang tua cenderung menipis dan rentan luka melepuh akibat penurunan kepekaan rasa panas dari faktor usia senja kita yang sudah mengalami penuaan jaringan sel. Cara mengetes tingkat kehangatan air rendaman yang paling aman adalah dengan menempelkan permukaan kulit punggung tangan Bapak dan Ibu sendiri ke dalam air baskom. Bukan menggunakan telapak tangan kita yang tebal, karena tingkat ketebalan kulitnya teramat berbeda jauh. Jika suhunya sudah dirasa hangat kuku yang melegakan batin, langkah keempat adalah ambillah posisi duduk bersandar yang paling santai di atas kursi nyaman Anda. Turunkan kedua telapak kaki Bapak dan Ibu ke dalam baskom berisi air ketumbar hangat tersebut secara perlahan. Lakukan pijat ringan yang teramat lembut pada jari-jari kaki menggunakan tangan Anda. Nikmati waktu terapi luar yang damai ini selama 15 hingga 20 menit. Sembari kaki terendam rileks, Bapak dan Ibu akan mulai merasakan sensasi fisik berupa hawa hangat yang menjalar lembut meresap ke dalam tulang pergelangan kaki Anda harian. Disusul munculnya getaran kesemutan ringan yang samar di ujung jari kaki, sebagai tanda pembuluh darah yang tadinya kaku menjepit sirkulasi kini sudah mulai melebar rileks. Aliran darah kotor terdorong lancar kembali naik ke atas menuju organ penyaringan tubuh. Waktu selama 20 menit saat melakukan terapi, merendam kaki hangat ini adalah momen jeda yang teramat suci dan berharga bagi ketenangan jiwa Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Saya menyarankan dengan penuh rasa hormat, jangan habiskan waktu yang damai ini dengan memikirkan beban hidup yang berat, melainkan ubahlah menjadi ritual spiritual yang mendekatkan diri pada Tuhan melalui aktivitas berzikir, berdoa, atau bermeditasi santai. Mengisi waktu rendaman dengan mensyukuri hari dengan penuh kedamaian akan membawa dampak luar biasa bagi kesehatan rohani orang tua kita semua di rumah harian. Ketika hati dan pikiran berada dalam kondisi yang penuh dengan kepasrahan kepada Sang Pencipta, seluruh beban kecemasan di dalam dada akan menguap sirna. Otak kita secara otomatis akan menghentikan produksi hormon stres, sehingga seluruh persarafan tubuh menjadi rileks santai. Setelah waktu 20 menit berlalu, Eyang akan melihat perubahan fisik yang melegakan, di mana kondisi air rendaman ketumbar di baskom berubah menjadi sedikit keruh. Hal tersebut sangat wajar terjadi karena adanya proses pelepasan sel-sel kulit mati serta kotoran, dan rasa capek di kaki mendadak hilang sirna. Seka seluruh permukaan telapak kaki menggunakan handuk kering yang bersih secara lembut dengan cara ditepuk pelan tanpa perlu digosok kasar, agar kulit tidak lecet harian. Sebagai tips perawatan tambahan setelahnya, oleskanlah beberapa tetes minyak zaitun murni pada telapak kaki Anda. Minyak zaitun berguna untuk mengunci kelembapan kulit luar orang tua agar tetap halus, kenyal, dan mencegah bahaya kulit tumit pecah kaku. Secara biologi tubuh, ritual kehangatan luar dari rendaman kaki ketumbar hitam ini, jika dilakukan sebelum tidur, akan membantu menurunkan suhu inti organ secara bertahap harian. Penurunan suhu tubuh secara halus ini merupakan sakelar utama yang merangsang otak melepaskan hormon melatonin melimpah. Hormon melatonin adalah zat alami penentu tidur lelap yang membawa kita tidur nyenyak sampai subuh tanpa gangguan gelisah kasur. Sistem saraf simpatik yang tenang akan mencegah timbulnya serangan kram otot betis di tengah malam yang seringkali menyiksa fisik orang tua kita saat tidur nyenyak harian. Selain itu, perbaikan sirkulasi cairan bawah ini juga akan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari atau gejala beser akibat dingin. Bapak dan Ibu bisa menikmati tidur utuh lelap tanpa gangguan bolak-balik ke toilet kamar mandi sepanjang malam hari. Dengan tidur malam yang teramat berkualitas dan pulas laksana bayi, Bapak dan Ibu bisa segera meninggalkan ketergantungan pada pemakaian obat tidur kimia yang memberatkan kerja ginjal. Istirahat malam yang utuh tanpa interupsi rasa dada sesak akan membuat tubuh berhasil mengumpulkan energi vitalitas secara maksimal. Keesokan harinya Eyang bisa terbangun dengan kondisi fisik yang segar bugar, enteng, dan penuh semangat ceria harian. Mari kita memandang jauh ke depan mengenai berbagai macam manfaat jangka panjang
Jika terapi rendam kaki dan aturan konsumsi air seduhan, ketumbar hitam ini dijalankan secara rutin. Terapi rutin menggunakan kebaikan nutrisi bumi ini akan bertindak laksana pemberian pasokan oli alami yang teramat lembut untuk seluruh sistem pergerakan tubuh kita harian. Zat aktifnya bekerja secara konstan untuk membantu menetralkan asam laktat kotor. Zat asam laktat yang menumpuk kaku di jaringan ikat persendian akan dikikis habis secara bertahap oleh sirkulasi darah yang lancar bebas dari sumbatan plak lemak kolesterol. Kelenturan jari-jari kaki, sendi pergelangan kaki, serta jari tangan yang tadinya kaku mengelut akan berangsur pulih menjadi normal kembali. Eyang bisa menggerakkan badan dengan bebas tanpa adanya gesekan kaku menyakitkan dari gejala nyeri punggung atau linu rematik. Pulihnya fleksibilitas persendian tubuh dan kelancaran aliran darah pembuluh vena ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan menjaga keselamatan jiwa bapak dan ibu selama beraktivitas. Kita tahu bersama bahwa kecelakaan fatal berupa lansia terjatuh di lantai rumah seringkali diawali dari kondisi otot kaki yang mendadak lemas goyah menahan sumbatan kaku pembuluh darah. Tubuh yang fleksibel akan mencegah risiko jatuh di rumah Anda. Dengan otot kaki yang lentur kokoh dan pergelangan kaki yang bebas linu, bapak dan ibu yang saya sayangi akan terhindar dari bahaya cedera fisik, patah tulang panggul yang menakutkan. Eyang bisa menjalani hari senja dengan rasa aman, bugar, mandiri, dan penuh percaya diri yang tinggi dalam melangkah berjalan harian tanpa bantuan tongkat lagi. Kita bisa menikmati masa senja yang indah, penuh kedamaian, bersama seluruh keluarga tercinta. Bukan hanya masalah sirkulasi pembuluh darah jantung yang dirawat menjadi bersih, melainkan fungsi imunitas atau benteng pertahanan tubuh bapak dan ibu juga akan dijaga ketat oleh khasiat ketumbar hitam. Kandungan minyak atsiri di dalam biji murni dari bumi ini menyimpan senyawa aktif berkekuatan tinggi yang bertindak sebagai antiseptik alami yang kuat. Ramuan ini sangat ampuh menjaga benteng pertahanan tubuh dari serangan flu atau batuk. Selain itu, sisa air seduhan yang bersih juga bisa dimanfaatkan untuk metode kumur harian secara teratur sampai menjangkau bagian pangkal tenggorokan bapak dan ibu sekalian di rumah. Metode kumur hangat ini akan membasmi sarang kuman dan virus musiman yang kerap menguras energi tubuh lansia. Dengan benteng pertahanan tubuh yang kokoh kuat, Eyang selalu berada dalam kondisi bugar penuh untuk aktif bermain ceria bersama anak cucu kita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita rangkum seluruh rangkaian terapi alami dari rempah dapur ini agar menjadi panduan praktis yang mudah diingat di rumah tanpa ada kebingungan lagi. Anjuran internal terbaik adalah nikmatilah 1 gelas cairan air seduhan ketumbar hitam murni di waktu perut kosong untuk menutrisi pipa darah dari dalam tubuh kita secara halus, melatih kembali kelenturan pembuluh darah secara disiplin harian. Sementara itu, anjuran terapi luar terbaik berikutnya adalah gunakan waktu menjelang istirahat tidur malam sebagai saat paling mustajab untuk menerapkan terapi eksternal berupa rendaman telapak kaki hangat. Berpeganglah pada prinsip utama bahwa kunci keberhasilan dari ikhtiar medis tradisional menggunakan kebaikan alam ini terletak pada konsistensi, keteraturan, dan keteguhan hati bapak dan ibu sekalian untuk merawat tubuh. Kesehatan yang sejati di usia senja tidak bisa dibangun dari satu tindakan pengobatan yang besar dan mahal secara instan, melainkan berasal dari rajutan kebiasaan kecil harian yang dilakukan dengan penuh rasa keikhlasan. Namun saya berpesan dengan penuh kasih sayang agar bapak dan ibu selalu mendengarkan bahasa tubuh sendiri dengan bijak selama menjalani proses pemulihan alami ini di dalam rumah harian kita semua sepanjang waktu. Jika di tengah jalan proses terapi luar atau dalam timbul rasa tidak nyaman yang berlebihan seperti perut kembung, begah, atau kulit kaki memerah karena terlalu sensitif, tolong segera hentikan pemakaian ramuan ketumbar. Mendengarkan bahasa tubuh adalah bagian dari kearifan kita dalam merawat kesehatan di usia senja agar ikhtiar selalu membawa berkah kebaikan. Sehat harus dilakukan dengan perasaan bahagia tanpa adanya paksaan batin. Sebagai tips kreativitas tambahan yang sangat bermanfaat
untuk dipraktikkan di dapur rumah. Seduhan ramuan internal ketumbar hitam kita bisa dicampur dengan selembar daun pandan segar saat diseduh bersama di dalam gelas kaca. Kehadiran pandan alami ini terbukti sangat baik untuk memberikan efek wewangian relaksasi, tambahan pada lambung pencernaan orang tua kita semua, mengusir aroma gas kembung, serta menenangkan otot perut secara halus. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ingatlah selalu sebuah kalimat mutiara yang sangat menyentuh hati saya sebagai seorang dokter, bahwa kesehatan adalah mahkota. Keindahan di usia senja yang bertengger di atas kepala orang-orang yang sehat. Namun keindahan mahkota itu hanya akan bisa dilihat oleh mata mereka yang sedang terbaring sakit. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama mahkota titipan Tuhan ini dengan penuh kelembutan kasih sayang. Sebelum saya menutup perjumpaan kita pada saluran Sobat Sehat Penyakit dalam ini, izinkan saya Dr. Irfan Ali memanjatkan doa tulus dari lubuk hati yang paling dalam bagi Bapak dan Ibu sekalian yang saya sayangi. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, angkatlah segala keluhan penyumbatan plak pembuluh darah dan dada sesak kaku yang menyiksa tubuh tua orang tua kami ini. Karuniakanlah kepada mereka umur panjang yang dipenuhi berkah ibadah harian. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan usia yang panjang, tubuh bugar mandiri, selalu bahagia, dan selalu berada di dalam lindungan keselamatan Tuhan yang Maha Kuasa, dimanapun berada. Terima kasih yang tidak terhingga atas kemuliaan waktu Bapak dan Ibu untuk mendengarkan seluruh pemaparan kata ini hingga selesai. Tolong bagikan naskah cerita kesehatan penuh manfaat ini kepada kerabat sesama lansia sekitar rumah Anda. Salam sehat.